Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat kedua sosok tubuh mereka menjarah, keduanya mengeluarkan suara dentuman sonik. Lalu mereka saling menyerang dengan ganas. Sayapnya seperti dua bilah tajam, mereka juga menyerang sambil bertahan. Sosok keduanya bergerak dan serangannya seperti pancuran yang saling menutupi. Tergantung siapa yang akan mengungkap kelemahannya terlebih dahulu. Tapi jelas, yang lebih kuat Valkyrie bersayap ungu, seakan tidak memiliki jejak kelemahan sama sekali. Di sisi lain, Xiaoyan juga asik. Selama pertarungan singkat ini, Xiaoyan mengandalkan 13 gaya pembunuh dewa sayap hitam yang telah dia pelajari dari Valkyrie sayap hitam, dan dia tidak jatuh ke dalam kerugian untuk sementara waktu. Tapi keadaan konfrontasi ini dengan cepat dipatahkan oleh Valkyrie bersayap ungu. Luka mengerikan muncul di perut Xiaoyan. Meskipun dia pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, cedera itu membuat kecepatan Xiaoyan sedikit melambat. Di tingkat pertempuran ini, itu fatal. Sayap emas hitam di belakang Xiaoyan memblokir serangannya, tetapi sayap ungunya memotong sayap kiri Xiaoyan dalam sekejap. Dan pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan cahaya menyala secara bergantian. Yao Beng! Dengan sayap kirinya terpotong, kecepatan Xiaoyan segera melambat. Jika bukan karena sayap Valkyrie, kecepatan Xiaoyan tidak akan sebanding dengan Valkyrie bersayap ungu. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengerti bahwa jika dia memiliki sayap Valkyrie, dia pasti bukan tandingan Valkyrie sayap ungu. Anda harus tahu bahwa Valkyrie sayap ungu saat ini masih berupa tubuh tanpa energi asal dan jiwa, dan hanya dengan apa yang tersisa, kehendak sedang berperang. Tapi yang benar-benar kuat bukanlah sayap ungu di belakangnya atau tubuh fisiknya. Kekuatannya berasal dari kemauan kuatnya yang akan selalu ada di tubuh fisiknya. Cahaya di mata Xiaoyan berubah dan dia masih bisa melihat Valkyrie bersayap ungu mandek. Tetapi waktu mandeknya sangat singkat sehingga dia bahkan tidak bisa memberi Xiaoyan waktu untuk menyerang. Sebaliknya, Valkyrie bersayap ungu menyerang lagi. Sayap ungunya mendesing melewatinya lagi, dan sayap kanan Xiaoyan melangkah maju untuk memblokir sesaat. Tetapi terputus lagi. Sayap Valkyrie langsung terpotong, dan sayap Valkyrie yang rusak berubah menjadi titik cahaya dan menempel di punggung Xiaoyan lagi. Cahayanya redup, dan sepertinya tidak ada cara untuk menggunakannya lagi untuk sementara waktu. 7 langkah mengejutkan, teriak Xiaoyan dengan marah. Bahkan lanjutkan untuk mengambil 7 langkah. Dan 7 hantu agung berkumpul di langit, langsung menuju Valkyrie bersayap ungu dan menyelimuti Valkyrie bersayap ungu. Alam dewa api segudang, tebasan cahaya kekosongan. Xiaoyan tidak berhenti pada saat dia menggunakan 7 langkah mengejutkan, tetapi terus menggerakkan tubuhnya. Tidak perlu khawatir tentang itu, dan dengan restu dari sejumlah besar latar belakang energi asal, keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Xiaoyan lebih kuat dari sebelumnya. Lautan api meletus dari tubuh Xiaoyan, dan dalam sekejap, bola api yang menutupi jarak ratusan mil terbentuk. Ketika Xiaoyan tahu bahwa Baiyan masih memiliki kendali tertentu atas Valkyrie bersayap ungu, alam dewa segudang dibentuk oleh Baiyan dan dibuka. Mengangkat 8 penguasa berat Suan, Baiyan bergegas ke penguasa dengan panik. Dan dalam sekejap, penguasa itu memancarkan cahaya yang membakar, menyapu 8 penguasa berat Suan dan menebas 3 kali berturut-turut. Dar 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 dar. Api menyelimuti Valkyrie bersayap ungu, tetapi bahkan dengan serangan sengit dari Xiaoyan, adapun 7 langkah mengejutkan, tubuh Valkyrie bersayap ungu langsung berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Dengan sayapnya membungkus tubuhnya,
Sosoknya berubah menjadi cahaya yang panjang, menebus 7 langkah mengejutkan Xiaoyan dalam sekejap. Alam dewa api segudang dan tebasan cahaya kekosongan, api mengalir ke tubuh Valkyrie bersayap ungu, tetapi sosoknya yang terakhir hanya sedikit mandek. Api Xiaoyan benar-benar terhalang oleh sayap ungunya dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, bahkan menyebabkan kerugian substansial. Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan ketika dia melihat Valkyrie bersayap ungu, kekuatan penindas tidak menipunya. Tidak ada keraguan dalam hal kekuatan tempur. Dia lebih agresif daripada Valkyrie bersayap hitam, dan dia sepertinya membunuh target, bahkan tidak akan pernah berhenti. Bayan, apakah kamu berani bertarung? Xiaoyan tersenyum kecut. Kekuatan tempur Valkyrie bersayap ungu benar-benar melebihi batas yang bisa ditangani Xiaoyan. Keuntungan apapun. Jadi, Xiaoyan berencana menyerahkan tubuhnya ke Bayan untuk membiarkannya mencobanya. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya di mata Xiaoyan memudar, dan matanya terbuka dan tertutup, dan segera diselimuti api putih, dan sudut mulutnya terangkat dengan rasa yang aneh. Jenis api Bayan diciptakan oleh Sensi, itu adalah keberadaan. Saya tidak tahu berapa tahun kuno yang telah dialaminya. Ini sebenarnya adalah bos sebenarnya, tetapi lebih untuk membantu tuannya dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan tubuh. Berapa banyak kekuatan yang bisa diberikan tergantung pada kekuatan pengguna itu sendiri. Setelah mengambil alih tubuh fisik Xiaoyan, Bayan membuang 8 penguasa berat karena dia tidak tertarik dengan senjata. Sayap! Bayan bergumam, sepertinya sangat terinspirasi. Di belakang Xiaoyan, Bayan memadat dan berubah menjadi sayap yang menyala. Dengan kejutan yang tiba-tiba, kecepatannya benar-benar meningkat. Bayan bergegas menuju Valkyrie bersayap ungu, seperti kepala besi, seolah dia bertekad untuk menang. Sumber energi agung di tubuh Xiaoyan berubah menjadi aliran api putih yang stabil. Dan begitu dia mengangkat tangannya, dia menyelimuti Valkyrie bersayap ungu, berubah menjadi bola api untuk menyelimutinya. Ledakan! Teriak Bayan ringan. Bola api meledak dalam sekejap, dan sosok Valkyrie bersayap ungu muncul. Tetapi dia membeku di tempat. Bayan segera bergerak dan mendekati Valkyrie bersayap ungu itu dengan kecepatan tercepat. Sayap bela diri mengangkat tinjunya. Api berkumpul di tinjunya dan langsung meninju kepalanya. Melihat tinju itu mendekat dan hendak mengenai kepala Valkyrie bersayap ungu, yang terakhir tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mata Bayan membelalak. Tuar! Tinju Bayan akhirnya mengenai sayap yang tiba-tiba menghalanginya dan api keluar. Tetapi tanpa kecuali, mereka sepenuhnya diblokir oleh sayap. Saat berikutnya, ada rasa sakit dari perut dan tombak panjang menembus tubuh Xiaoyan di beberapa titik. Segera Bayan menembak mundur dengan kecepatan tinggi. Api putih di pupil Xiaoyan dengan cepat menghilang dan Xiaoyan mengambil alih tubuh fisiknya lagi. Saya tidak bisa bertarung dan saya tidak pandai bertarung. Bayan menanggapi Xiaoyan tanpa daya. Sejauh ini, setelah Bayan hampir mengambil alih tubuh Xiaoyan, semua pertempuran yang dia temui dengan mudah diselesaikan dalam beberapa langkah. Bayan dikalahkan. Xiaoyan menembak ke belakang tanpa jeda, tetapi membuka dengan kecepatan penuh dan terus menggesek ke ujung. Tanpa sayap bela diri, kecepatannya masih sedikit lebih lemah, karena sayap bela diri telah dipotong. Dengan kecepatan Xiaoyan sendiri, jelas tidak mungkin untuk melarikan diri dari kejaran Valkyrie sayap ungu. Setelah Xiaoyan melarikan diri di depan 100 kaki, ada hembusan angin kencang di belakangnya. Bahkan ada ledakan sonik. Sosok Valkyrie bersayap ungu tiba-tiba muncul di atas Xiaoyan. Sayapnya ditarik tiba-tiba dan sosoknya terbang ke arah Xiaoyan dengan kecepatan sangat tinggi. Xiaoyan segera berbalik dan segera mengeluarkan 8 penguasa Blood Swan untuk memblokir. Lonceng permulaan pertama. Pada saat yang sama, sosoknya bersinar terang
dan lonceng emas menyelimuti sosok Xiaoyan. Duar! Lonceng permulaan runtuh lagi dan serangan Valkyrie bersayap ungu jatuh dengan keras di kedelapan penguasa berat Xuan, Xiaoyan. Adapun sosok Xiaoyan, dia jatuh lurus di udara, menghantam tanah dengan keras, dihancurkan ke dalam lubang besar. Valkyrie bersayap ungu tidak berhenti di situ, seolah-olah dia masih merasakan nafas hidup Xiaoyan. Dan setelah sayapnya bergetar lagi, dia juga bergegas ke dalam lubang yang dalam. Duar! Ada awan asap dan debu lagi di dalam lubang, dan terdengar suara serangan terus-menerus, dan suara pengeboman lubang terus bergema. Setelah beberapa saat, sosok Valkyrie bersayap ungu muncul di atas asap dan debu. Melihat lubang itu sebentar, sayapnya bergetar dan dia pergi. Adapun asap dan debu di dalam lubang butuh waktu lama untuk menghilang. Pada saat ini, pria gunung itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah utara dan sedikit mengernyit. "Apakah kamu mati?" Sayang sekali, kekuatan tempur Valkyrie bersayap ungu memang lebih tinggi daripada Valkyrie bersayap hitam. Sepertinya dia terlalu rakus pada akhirnya. Mengejar kekuatan itu bagus, tapi itu melebihi apa yang dapat saya tanggung. Saya hanya dapat menanggung konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Tatapan aneh di mata pria gunung itu menghilang sesaat, dan dia kembali ke ketidakpeduliannya yang semula setelah beberapa saat. Dan tidak ada perubahan emosional di wajahnya. Di sisi timur, di tirai tipis, lelaki tua kurus itu terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak di saat berikutnya. "Lihat! Dia sudah mati! Ha!" Orang tua itu senang. Selama Xiaoyan meninggal, murid-muridnya hanya bisa memujanya. Luo Tian yang terkubur di tanah dengan hanya satu kepala terbuka, tiba-tiba menciutkan matanya, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Asap dan debu di lubang menghilang perlahan setelah waktu yang lama. Ketika dia melihat gambar di lubang besar dengan jelas, pupil Luo Tian menyusut menjadi seukuran lubang jarum bergetar. Sepotong tanah berlumuran darah, di mana orang tidak dapat melihat sejauh sosok tubuh yang utuh. Yang tersisa hanyalah daging cincang, serta lengan dan paha. Mayat yang tidak hancur semuanya berasal dari yang mulia, dan sisa yang hancur adalah milik Xiaoyan. Hanya tunggal dan lengan yang terputus yang tersisa di lubang berlumuran darah. Saat ini, saya masih bisa melihat tangan yang terputus memegang labu dengan erat, dan tidak ada yang lain. Dia tidak mungkin kalah. Suara Luo Tian segera menjadi serak. Di dalam hatinya, yang tertinggi adalah keyakinan tertingginya. Itu juga keyakinan yang mendukung semua keyakinannya. Melihat semua noda darah dan anggota tubuh yang patah, gambar di depannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Xiaoyan telah jatuh, yang sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan. "Murid, jangan khawatir, karena dia telah jatuh. Menjadi seorang guru akan membuatmu menjadi orang terhormat kedua di dunia sensi. Kamu harus percaya kepada gurumu, memujanya, dan menjadi seorang guru pasti akan membantumu melakukannya." Pria tua kurus berkata dengan wajah dengan senyum di wajahnya. Sepertinya saingan cintanya telah diberantas. Pria tua kurus itu memandang Luo Tian yang berwajah berat dan segera berhenti tertawa, dan ekspresinya menjadi serius. "Jangan sedih, murid. Sebagai seorang guru, saya tahu kamu sangat sedih. Tetapi masalah ini telah berakhir. Jadi saya hanya bisa berduka untuknya dalam diam." Pria tua kurus itu sedikit mengernyit, berpura-pura memiliki kulitnya yang gelap. Tetapi otot-otot yang tersenyum di sudut mulutnya tetap sama, sulit untuk disembunyikan. "Apakah itu lucu?" Luo Tian berkata dengan dingin. Lelaki tua kurus itu mengencangkan ekspresinya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Jangan khawatir, murid. Saya telah menerima pelatihan profesional sebagai guru, dan saya tidak akan pernah tertawa kecuali..." Sebelum lelaki tua kurus itu selesai berbicara, dia berbalik dan mengeluarkan suara kukuk kukuk kukuk.
Dan tawa itu ada di mulutnya menekan rasa tidak nyaman. "Jika kamu tertawa lagi, aku akan meledakkan diriku," kata Luo Tian dengan dingin mendengar kata-kata ini. Tetapi tua kurus itu segera berbalik untuk melihat Luo Tian. "Tenanglah, saya berhenti tertawa sebagai seorang guru. Benar-benar berhenti tertawa." Pria tua kurus itu tampaknya sangat takut pada Luo Tian. Karena ini bukan pertama kalinya Luo Tian memilih meledakkan dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Dan benar-benar diselamatkan oleh lelaki tua ini berkali-kali. Orang tua itu tidak akan mempertaruhkan keaslian kata-kata Luo Tian. Dan untuk Luo Tian yang sangat kejam pada dirinya sendiri, tiba-tiba mata Luo Tian menatap tirai tipis dan lelaki tua itu melihatnya. "Aku masih tidak percaya bahwa dia bisa dibangkitkan dari udara tipis." Pria tua itu menatap tatapan aneh Luo Tian dan perlahan berbalik untuk melihat ke tirai tipis. "Saya melihat sinar api hitam muncul di lubang yang dalam. Secara mengesankan, ada jantung yang berdetak di dalam api hitam. Api hitam menyapu dan berubah menjadi api yang berkobar dalam sekejap. Dalam api hitam, jaringan di sekitar jantung mulai muncul. Setelah beberapa saat, prototipe bayi muncul di api hitam dan semua sumber energi yang tersebar dikumpulkan dan dialirkan ke arah bayi. Bayi itu tumbuh dengan cepat, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan nyala api yang tak bisa dipadamkan menyebar. Sebenarnya secara langsung mengekstraksi kekuatan dunia dari 33 alam untuk membuat Xiaoyan hidup. Api ini adalah api yang tidak bisa dipadamkan." Mata Luo Tian sedikit menyipit. Jantung api bukanlah rahasia, tetapi hal-hal aneh seperti itu hanya ditemukan dalam rumor. Dan semuanya langka. Dan bahkan batu gioknya tergelincir. Hanya ada sedikit orang yang bisa mengendalikan jantung api. Tetapi orang lain mungkin tidak bisa mengendalikannya, tetapi tidak diragukan lagi. Selama ada api yang tidak bisa dipadamkan, Yang Mulia tidak akan jatuh. Mata Luo Tian tiba-tiba berkedip, seolah api di hatinya yang telah padam dengan kematian Xiaoyan juga pada saat ini. Harapan dinyalakan kembali dengan api yang tak dipadamkan. "Sialan, kamu masih punya tangan?" Lelaki tua kurus itu menggetakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Toples cuka dibalik lagi. Adapun jiwa Xiaoyan, ketika api yang tidak dapat dipadamkan memperbaiki tubuhnya, dia ingin sepenuhnya membentuk kembali tubuhnya dari surga. Butuh 5 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun untuk dihancurkan. Itu hanya tergantung pada kekuatan yang dapat diberikan Xiaoyan dengan vitalitas. Apakah itu cukup? Selama waktu ini, Xiaoyan tidak berhenti, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dalam arti tertentu, Xiaoyan baru saja dibunuh oleh Valkyrie sayap ungu. Kesadaran Xiaoyan langsung datang ke pagoda kekosongan roh, dan dia datang ke gerbang pertempuran yang sebenarnya di lantai 5 tanpa berlama-lama. Ini yang akan memakan waktu untuk memulihkan tubuh fisik. Jika aku bisa menghancurkan satu, aku juga bisa menghancurkan yang kedua. Mata Xiaoyan menjadi tegas. Penghancuran tubuh fisiknya kali ini masih merupakan pukulan psikologis yang cukup besar baginya.